Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong gerak dikit napa? Haleluya, cool banget. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Apalagi kau yang jomblo kemarin pas Valentine. Banyak. Makanya jangan jual mahal. Kali aja yang di sampingmu adalah jodohmu. Pak Pendeta, opung-opung. Cinta tidak mengenal usia. Apalah usia hanyalah sekedar angka. Ayo bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab. Kita Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita lanjutkan saudara, Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bukankah ayat ini adalah yang kita baca 2 minggu yang lalu? Ya, karena memang ini adalah kelanjutan dari khotbah saya 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu Tuhan kasih sesuatu yang berbeda, bicara tentang promosi dari surga, promosi dari Tuhan. Hari ini akan melanjutkan bicara tentang orang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Amin. Pak, tapi kan saya minggu lalu datang, tapi 2 minggu lalu nggak hadir. It's okay, karena sekalipun adalah part yang kedua ini saudara, tetapi bisa berdiri secara independen. Yuk kita buka sama-sama saudara, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bergantian, saya 5, saudara 6, gantian 10 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang sekali lagi, aku diberkati Tuhan. Amin. Diberi judul bahagia orang benar. Ayat 5 demikian. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang ke-6 silakan. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 silakan. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10 sama-sama. 3, iya, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan apa? Menuju pada kebinasaan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tema besarnya adalah hidup dalam kebenaran. Tema besarnya adalah orang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Amin. Di dunia yang makin hari makin jahat, saudara, nggak bisa dipungkiri. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ada banyak orang dunia bilang begini, ngapain lu hidup dalam kebenaran? Itu sudah ketinggalan. Ngapain lu hidup dalam kebenaran? Itu sudah tidak relevan lagi. Karena kalau hari-hari ini dunia makin hari makin jahat, kalau kita hidup dalam kebenaran, susah untuk sukses, susah untuk berhasil. Maka kalau kita hidup dalam kebenaran, bocuan yang ada. Saya mau bilang saudara, itu adalah falsafah orang dunia. Itu adalah nilai yang dipegang sama orang dunia. Dan memang kemarin saya suka sekali lagi baca-baca buku-buku pengembangan diri. Dan kemarin saya menemukan satu buku yang menarik. Adalah salah satu cara untuk sukses ternyata menurut orang dunia hari-hari ini saudara, adalah kita harus punya sisi jahat atau dark side saudara untuk bisa sukses. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, itu cara pikir orang dunia, itu fondasi orang dunia. Tetapi saudara dan saya, kita anak Tuhan, fondasi kita, dasar kita jelas adalah firman Tuhan. Katakan amin.
Dan firman Tuhan berkata, tetaplah hidup dalam kebenaran. Apapun situasinya, apapun masanya, tetaplah hidup dalam kebenaran. Karena dalam kebenaran ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara melanjutkan tema besar kita, yaitu bicara tentang hidup orang benar. Kita akan lanjut part yang kedua, lebih spesifik membahas hak istimewa orang benar. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita makin setia hidup dalam kebenaran, kita makin semangat hidup dalam kebenaran, sehingga segala kebaikan yang Tuhan sediakan menjadi bagian kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa hak istimewa orang benar? Yang pertama di part yang kedua ini adalah berlimpah keberuntungan. Sama-sama bilang, sama saya berlimpah keberuntungan. Sama-sama bilang, sama saya berlimpah keberuntungan. Amin. Coba kita lihat ayat 5 sama-sama. Ayat 5 yang sudah di sana sama-sama. 3. Ya, mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang melakukan urusannya dengan apa? Sewajarnya. Ini adalah bicara tentang orang benar. Dan dampaknya bagian awal dari ayat ini dikatakan apa? Mujur. Sama-sama bilang, sama saya mujur. Sama-sama bilang, sama saya beruntung. Amin. Pertanyaan saya, orang Kristen percaya hoki enggak? Halo? Percaya enggak? Udah jawab aja, nggak masuk neraka kalau salah. Yang percaya boleh angkat tangan. Yang nggak percaya boleh angkat tangan. Terus yang lain jawab apa? Yang percaya boleh angkat tangan. Yang nggak percaya boleh angkat tangan. Yang memang nggak mau jawab boleh angkat tangan. Sekali lagi yang terakhir. Yang percaya boleh angkat tangan. Yang nggak percaya boleh angkat tangan. Yang memang bikin kepahitan pendeta boleh angkat tangan. Saya mau bilang, saudara, kalau ditanya sama saya, Pak Pendeta, orang Kristen percaya hoki enggak? Kalau hoki itu bicara tentang keberuntungan, kalau hoki itu bicara tentang kemujuran, dengan tegas, dengan dasar firman Tuhan, saya bisa bilang, orang Kristen percaya hoki. Nggak usah tepuk tangan. Nggak usah. Saya mau bilang saudara sekali lagi, kalau hoki itu bicara tentang keberuntungan, orang Kristen percaya hoki, orang Kristen percaya keberuntungan. Itu kenapa dikatakan dalam bahasa aslinya saudara, kata mujur ini saudara adalah tom, artinya apa? Keberuntungan atau berlimpah kebaikan dari Tuhan. Jadi orang Kristen percaya keberuntungan, ya. Orang Kristen percaya hoki, ya. Kemudian dilanjutkan dalam Yesaya 45 ayat 7 bilang begini saudara, Yesaya 45 ayat 7 sama-sama 3. Iya, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan apa? Nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya. Sama-sama bilang, sama saya nasib mujur. Sama-sama bilang, sama saya keberuntungan. Sama-sama bilang, sama saya hoki. Tuhan menyediakan keberuntungan, hoki, nasib mujur buat saudara dan saya. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau ditanya, apakah orang Kristen percaya hoki, percaya keberuntungan, percaya kemujuran? Sangat percaya dengan dasar bahwa sumber keberuntungan, sumber kemujuran, sumber hoki adalah datang dari satu-satunya sumber terbaik, yaitu Tuhan. Makanya bahasa aslinya tadi saudara dikatakan berlimpah kebaikan dari siapa? Dari Tuhan. Sejalan dengan itu saudara, seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, dia bilang begini saudara, keberuntungan adalah nama lain dari pemeliharaan Tuhan atau providensia, di mana Tuhan adalah pelakunya atau sumbernya. Sekali lagi saudara, keberuntungan adalah apa? Nama lain dari pemeliharaan Tuhan, providensia, di mana Tuhan adalah pelakunya atau sumbernya. Jadi kalau ditanya sekali lagi, anak Tuhan percaya hoki? Kita percaya keberuntungan, kita percaya, asalkan sumbernya jelas dari Tuhan, bukan dari hidung yang lebar. Belum pernah dengar ya? Dulu Koko angkat saya bilang begini, Dek, Koko lebih hoki daripada kamu. Kenapa Koko bisa begitu kok? Karena kamu hidungnya kecil, Koko hidungnya lebar. Lubang hidung Koko besar, ini bisa menarik satu kali tarikan banyak udara yang masuk. Ini melambangkan Koko bisa menarik rezeki lebih banyak daripada kamu. Dan saya mau bilang saudara, pada saat itu saya percaya. Saya sampai latihan bagaimana cara supaya lubang hidung jadi besar. Iya, di zoom lagi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iya,
Tapi akhirnya ketika saya sekolah, saya belajar, saya mau bilang saudara, hoki kita, keberuntungan kita bukan ditentukan oleh hidung besar kita, bukan ditentukan oleh pipi besar kita, bukan ditentukan oleh pinggang besar kita, bukan ditentukan oleh karena kita bangun ikan koi, kolam ikan koi di lantai 2. Nggak tahu semua ya? Nggak tahu juga. Jadi ada yang bilang begitu. Makanya main-main ke gelodok lah. Jadi bangun lantai 2 katanya, supaya dapat keberuntungan. Yang ada adalah bocor tiap hari, saudara. Iya, ada banyak orang bilang, oh saya akan beruntung karena saya pakai giok. Mohon maaf buat encim-encim. Encim-encim. Mohon maaf. Buat AI, mohon maaf. Saya mau bilang ya, pakai giok boleh. Anting giok segede gaban juga nggak apa-apa. Mau jalan sambil bongkok juga nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang, jangan sampai kita berpikir keberuntungan kita ditentukan oleh hal yang lain di luar Tuhan, saudara. Karena ada banyak orang kadang-kadang begitu, saudara. Oh Pak, saya beruntung Pak, karena nomor telepon saya 08888888 semua, saudara. Iya, ada orang, oh Pak, saya beruntung karena saya selalu pakai baju merah, Pak. Yang baju merah jangan sampai lepas. Iya, ada bilang begini, Pak. Oh, saya beruntung Pak, karena tahun ini Pak, CEO saya CEO ini Pak. Sekali lagi saya mau bilang ya, sebagai pendeta yang sayang sama saudara, saya mau bilang mohon maaf ya, apalagi buat AI, buat cim-cim, opung nggak masuk. Saya mau bilang ya, please, kita adalah anak Tuhan, katakan amin. Berkat kita, keberuntungan kita bukan ditentukan oleh CEO kita apa, oleh baju kita apa, oleh tata letak rumah kita apa. Tapi saya mau bilang saudara, ditentukan oleh Tuhan. Karena kalau kita begitu caranya berpikir, kalau kita begitu cara mengimani, saya mau bilang saudara, seringkali ada yang sampai datang sama saya bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan saya soalnya tahun ini Pak Pendeta, kan tahun ini Pak Pendeta, tahun ini tahun kuda laut Pak Pendeta. Nah kebetulan saya CEO-nya CEO curut Pak Pendeta. Ya, sepertinya saya kurang beruntung. Saya mau bilang saudara, hei, kita anak Tuhan, katakan amin. Apapun tahunnya, apapun sionya, anak Tuhan tetap diberkati dan beruntung berhasil. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi udah gak usah aneh-aneh lah. Saudara mau tahu sionya apa? Kalau udah Kristen, udah anak Tuhan, cukup tahu aja. Tapi jangan percaya dalam konteks beriman, berkat kita ditentukan oleh sio kita, saudara. Amin. Shalom. Karena seringkali begitu, saudara. Datang nangis-nangis, Pak tolong doakan saya. Aduh Pak, ini tahun ini saya kurang beruntung, kayaknya keuangan saya kurang bagus. Soalnya kan saya macan nih Pak. Saya macan. Ini, aduh istri saya babi banget Pak dia Pak. Nah ini Pak, jadi udah nggak usah. Saya mau bilang saudara, tahu aja boleh. Tetapi kalau bicara tentang berkat, apapun tahunnya, apapun sionya, anak Tuhan senantiasa diberkati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan inilah yang Tuhan sediakan ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, yaitu apa? Keberuntungan. Sama-sama bilang sama saya, keberuntungan. Shalom anak muda. Jangan percaya zodiak. Shalom. Karena ada banyak anak Tuhan udah ngakunya Kristen. Di profil Instagramnya aja Yohanes 3:16. Tapi di bawahnya I am Libra girl. Saya mau bilang saudara, yang simple-simple aja, kacamata mah, that simple, kacamata mah. Ada kayak gitu, DM pas baca Libra girl, padahal di atas Yohanes 3:16. Udah nggak usah percaya zodiak. Aduh Pak, bulan ini keuangan saya kurang bagus. Kenapa? Aku Libra. Ya, ada-ada aja. Saya mau bilang saudara, apapun sionya, nggak usah percaya sio lah, nggak usah lah. Amin. Kadang-kadang soal percintaan juga anak muda masih percaya sio. Pak, saya suka sama dia Pak, dia suka sama saya Pak, dia sayang sama saya, dia terima saya apa adanya. Saya juga suka sama keluarganya, semuanya cocok banget Pak. Bahkan dia sama-sama, hala kita yang memang cocok secara marga pas Pak. Dan dia siap untuk bayar sinamot walaupun mahal Pak. Kemudian dia siap untuk biayai acara walaupun tamunya minimal 1.000. Ini ya, saya mau kasih tahu buat anak-anak muda, apalagi yang hala kita. Sebagai pendeta yang diteguhkan sebagai Marcel Simangungsong,
Saya mau kasih tahu kalau kau anak muda, karena ini saya lagi bantu ini anak muda berantem sama mamanya karena ini. Saya mau bilang ya, kalau kau halak kita, jangan kau pikir-pikir mau nikah intimate wedding, nggak usah. Apa itu intimate wedding? Intimate wedding itu yang cuma nikah aja, cuma isinya keluarga doang, yang isinya cuma 10, 20, bahkan 50 orang. Saya mau bilang kalau kau halak kita, nggak usah kau pikir-pikir itu intimate wedding. Karena nantinya kau berantem sama mama kau. Karena namanya halak kita minimal tamu itu 1000, betul? Tuh. Horas bah. Jadi gak usah kau pikir-pikir intimate wedding, gak usah. Nanti yang ada mamamu bilang, kau ya rugi mama nanti ya. Mama udah rajin ke pesta, terus sekarang kau bikin intimate wedding 50 orang, rugi mama. Dari, udah gak usah. Oh pak, iya pak, mama udah cocok sama dia pak, mama saya sama mama dia udah cocok, semuanya udah cocok. Dia mau bayar sinamot, dia mau pesta 1000. Terus kita nanti mau bikin balas gereja, ada balas gereja nggak di? Ada. Martupol, Marcel. Setahu saya banyak urutan dan semua duit, betul ya. Makanya orang-orang Batak halak kita semua diberkati Tuhan, haleluya. Sampai di mana khotbah saya? Oh iya itu tadi. Dia mau semuanya pak, tapi aku nggak bisa menikahi dia. Kenapa? Karena dia Sagitarius, darah Yesus. Jangan kau aneh-aneh lah. Udah nggak usah aneh-aneh lah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan percaya begitulah. Udah, keberuntungan kita datangnya dari Tuhan, amin. Dan ini Tuhan sediakan buat setiap kita yang hidup dalam kebenaran. Itu makanya ketika saudara saya hidup dalam kebenaran, jangan kaget kalau ada banyak pintu terbuka dengan cara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Keberuntungan artinya apa? Tuhan anugerahkan sesuatu yang secara hitung-hitungan manusia nggak layak kita terima, saudara. Dan saya banyak ngalamin itu, saudara. Dengan senang hati saya udah cerita kemarin, saudara, saya boleh ada di depan saudara sampai hari ini. Apakah karena terlalu hebatnya saya? Enggak. Apakah karena saya pantas secara hitung-hitungan manusia? Enggak. Tapi Tuhan anugerahkan. Kenapa? Melalui keberuntungan, saudara. Contoh sederhana, saya sempat bahas di tempat ini, saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang hebat. Ada banyak hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi Tuhan bisa pakai. Bisa jadi viral. Gara-gara satu kata, takjil. Itu apa? Keberuntungan. Makanya saya khotbah, kadang-kadang saudara jujur saya duduk dengan banyak orang penting di negeri ini. Dengan itu jenderal-jenderal bintang 7 terpercaya banyak banget saudara. Dengan menteri-menteri dari sana sini saudara. Saya duduk satu meja. Jujur dalam hati saya muncul satu lagu. Siapakah aku ini Tuhan. Cukup sampai di situ. Ya, saya ngerasa kadang-kadang saudara, oh Tuhan, kalau saya boleh ada tempat ini. Karena keberuntungan saudara yang Tuhan berikan. Makanya hidup dalam kebenaran. Hidup benar. Keberuntungan yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Bilang sama yang ngomong, di situ ada keberuntungan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa hak istimewa orang benar? Yang kedua, memiliki daya tahan. Sama-sama bilang sama saya, punya daya tahan. Amin. Ayat 6 sama-sama kita baca. Ayat 6. 3. Ya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama. Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Sebab ia takkan goyah untuk. Orang benar akan punya kekuatan. Jadi bedanya orang benar dan orang yang tidak benar, orang berdosa dan orang benar. Saya mau bilang saudara, sebenarnya mereka sama-sama ngalamin badai, mereka ngalamin yang namanya situasi yang tidak mudah, mereka sama-sama ngalamin masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Tapi saya mau bilang saudara, yang membedakan adalah orang benar punya daya tahan. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Sama-sama bilang sama saya, punya daya tahan. Makanya dikatakan dalam kitab Mazmur saudara, orang fasik itu seperti sekam. Ketika masalah datang, seperti sekam langsung ditiup hilang. Tapi orang benar, goncangan mungkin boleh ada, badai mungkin boleh ada. Tapi saya mau bilang saudara, ada daya tahan. Bukan karena kuat dan gagah dia, tetapi karena ada tangan Tuhan yang menopang, katakan amin. Supaya lebih totalitas kita undang tim saya yang besar, MMA. 6 kali bertanding, 18 kali kalah. Haleluya, dia sudah ready di sini saudara. Seperti yang kita pernah bahas, kalau kita hidup dalam kebenaran,
maka kita sementara memposisikan diri kita melekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita melekat dengan Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kita, saudara. Jadi tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kita, yang kuat. Jadi tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kita. Jadi sekalipun ada badai, jadi jangan bikin malu. Jadi sekalipun ada badai menerpa, saya mau bilang sekali lagi saudara, tangan Tuhan yang kuat tadi itu menopang saya, sehingga sekali lagi saya mau bilang saudara tidak akan jatuh, tidak akan akhirnya saudara ngalamin yang namanya kelemahan, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi tangan Tuhan menopang. Sekalipun iblis datang dan menggoncang di depan saya, iblis masuk iblis. Ya, sekarang dia memang kontraknya jadi iblis sekarang, saudara. Haleluya. Dan memang saya lihat sih lebih cocok, saudara. Haleluya. Iya. Sekalipun iblis datang menggoncang saya. Iblisnya kurang gizi, saudara. Lagi-lagi. Walaupun iblis datang menggoncang saya, biasa aja. Makanya orang lihat, loh kok sama-sama ngalamin masalah, ngalamin tantangan, kok kayaknya dia biasa aja. Karena orang hidup dalam kebenaran, ada tangan Tuhan yang menopang, amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, bukan kebetulan Tuhan kirim tim saya, satu besar satu kecil, saudara. Ini untuk menunjukkan bagi setiap kita, mau seperti apapun iblisnya yang menggoncang kita, Tuhan kita selalu jauh lebih besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada daya tahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya punya 4 poin. Poin yang ketiga, undang imam musik. Yang ketiga, apa hak istimewa orang benar? Memiliki keberanian. Sama-sama bilang sama saya, keberanian. Amin. Ayat 7 sama-sama. 3, iya. Hatinya tetap penuh kepercayaannya kepada apa? Sama-sama bilang sama saya, tidak takut. Sama-sama bilang sama saya, memiliki keberanian. Saya mau bilang saudara, orang benar tidak dikuasai ketakutan, dia punya keberanian. Kenapa? Karena yang pertama dia hidup dalam kebenaran, yang kedua karena dia tahu Tuhan menopang dia, Tuhan menjaga dia, Tuhan berjalan bersama dengan dia. Katakan amin. Orang kalau hidup dalam dosa itu bisa dikuasai ketakutan, karena upah dosa ujung-ujungnya adalah maut. Jadi makanya orang kalau hidup dalam dosa akan dikuasai ketakutan. Seperti apapun dia membohongi dirinya, ujung-ujungnya ketakutan. Saya ngalamin pernah jadi sales keliling, saudara. Jadi sales keliling. Dan karena saya lagi susah nangado ngepeng, waktu itu belum ada Supra Getar, saudara. Saya belum mampu beli motor. Jadi saya itu minjem motor teman saya untuk canvassing. Jadi saya pinjam motor saya. Nah, motor ini motor yang BPKB sama STNK-nya dibawa pulang sama dia ke Manado. Jadi cuman motor doang, hitungannya motor bodong. Ditambah lagi saya nggak punya SIM. Jadi saya kalau jalan, tapi karena nggak ada pilihan, cuman itu satu-satunya yang saya punya, yang bisa saya gunakan. Karena kalau mau naik angkot dan lain sebagainya susah, nggak efektif untuk keliling, saudara, dan uang pas-pasan. Jadi saya pakai terpaksa motor itu. Dan kemana-mana jujur ketakutan luar biasa. Saya paling takut kalau lihat polisi. Betul, apalagi ada razia. Oh Tuhan, keringet dingin itu, saudara. Betul, itu berdoa itu Bapak kami 15 kali itu dari jauh, Tuhan. Tuhan. Makanya jujur ya, saya udah sering diundang di acara Polri, acara-acara Bayangkari. Jujur, mungkin kelihatan di luar tenang, di hati itu sesak napas. Karena bawaannya kayak mau ditilang gitu, saudara. Ya buah dari dosa masa lalu, saya tahu itu, saudara. Iya, makanya kemarin saya jujur, Pak. Saya jujur ke Pak Kapolri, Pak. Saya jujur sampai sekarang masih suka gugup karena itu tadi dosa di masa lalu. Karena saya nggak punya SIM. Tetapi ketika saya sudah punya SIM, motornya sudah lengkap surat-surat, jalan nggak ada ketakutan lagi. Kalau dulu ada razia saya lari, saya takut. Sekarang saya cari di mana ada razia, di mana? Di mana razia? Ujilah aku Bapa. Nggak usah ikutan. Nah ini yang terjadi kalau kita hidup dalam kebenaran. Nggak ada ketakutan, lawang kita benar. Amin. Dan yang kedua kita tenang.
kita nggak ada ketakutan karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan ini penting karena iblis akan berusaha membawa kita pada ketakutan. Karena orang kalau takut, sekuat apapun dia bisa jadi lemah. Saya coba ambil beberapa jurnal yang bicara tentang ini. Yang pertama bahwa ketakutan kronis dapat merubah fisik otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa stres akibat rasa takut yang berkepanjangan memperkuat korteks di amigdala. Ini adalah pusat rasa takut yang akhirnya apa? Melemahkan prefrontal cortex, yaitu pusat logika dan pengambilan keputusan. Makanya orang kalau dikuasai rasa takut, otaknya jadi nggak bisa jalan dengan baik. Makanya ada banyak orang ambil keputusan yang salah, dan inilah yang iblis mau manfaatkan. Ketika kita dikuasai ketakutan, iblis direct kita untuk bikin dosa dalam hidup kita. Kemudian, jurnal yang kedua, saat merasa takut, tubuh itu melepaskan kortisol. Kadar kortisol yang tinggi secara terus-menerus menekan produksi sel darah putih, sehingga tubuh lebih mudah terinfeksi virus dan bakteri. Tubuh jadi lemah. Orang kalau tubuhnya lemah, jiwanya jadi lemah. Makanya saudara mungkin pernah dengar, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ketika tubuh kita lemah, jiwa kita sangat mudah dihancurkan, saudara. Tetapi kalau kita ingat baik, selama aku berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran, tidak ada ketakutan lagi. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Jadi apapun yang di depan, hadapi dengan keberanian. Saya suka kalimat pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, shadow of death, sangat menakutkan, tapi tidak ada ketakutan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selama kita hidup dalam kebenaran, tidak ada ketakutan, karena kita tahu ada Tuhan yang menjaga kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran, tidak ada ketakutan. Dan yang terakhir, apa hak istimewa orang benar? Melihat kemenangan. Sama-sama bilang, sama saya melihat kemenangan. Sama-sama bilang, sama saya melihat kemenangan. Ayat terakhir ayat 10 dikatakan apa? 3, ya, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan gigi lalu hancur. Keinginan orang fasik akan apa? Kalau saudara hidup benar, poin yang satu tadi, banyak keberuntungan. Nah, orang fasik itu kalau lihat saudara beruntung, emosi dia. Iya, orang jahat kalau lihat saudara beruntung, tiba-tiba naik jabatan, tiba-tiba saudara berhasil, tiba-tiba saudara jadi kaya. Orang fasik itu langsung. Apalagi dia lihat saudara punya daya tahan dalam segala keadaan. Orang fasik itu, orang jahat itu, bawaannya iri hati, iri dengki, saudara. Iya, saya lihat kemarin di video. Jangankan berkat, soal bencana aja. Ada orang dia bikin rumah lebih tinggi daripada rumah yang lain. Banjir datang, dia banjir, rumah tetangga nggak banjir, dia emosi. Lu kok banjir? Nggak banjir, gua banjir. Kok airnya nggak naik ke atas? Saudara kalau diberkati, diangkat naik karena saudara hidup benar, itu orang iri macam-macam, saudara. Jangan kaget makanya. Saudara dalam pekerjaan, jangankan saudara sukses berhasil, saudara ke kantor tiba-tiba glowing, oh iri itu ada. Manusia masih 4 aja udah ada iri hati, betul ya? Apalagi zaman sekarang orang iri. Dan orang kalau udah mulai iri, udah segala macam dia pakai cara, saudara. Dia mulai bilang lah, oh pakai susuk itu. Oh pakai, oh nggak usah jauh-jauh. Ini ada, lihat orang pacaran misalnya. Kalau yang ceweknya cantik, cowoknya abstrak. Ciptaan Tuhan semuanya baik ya, nggak ada yang jelek ya. Abstrak tuh jenis seni, walaupun ya berantakan aja, tapi itu tetap baik. Yang ceweknya cantik, cowoknya abstrak, itu orang iri hati bisa ngomong gini, ini pasti gara-gara cowoknya kaya ini, pasti karena duit ini. Iya, dan paling banyak yang ngomong bisa laki-laki itu. Betul para wanita? Ya. Sama sebaliknya, kalau ceweknya, mohon maaf, abstrak, cowoknya ganteng kayak Lee Min Ho, pasti ada yang ngomong, itu pasti wanitanya pakai susuk, itu pakai pelet ya.
pakai guna-guna dia, nggak terima. Dan paling banyak pelakunya pasti adalah wanita. Betul para pria? Tuh. Padahal saya mau kasih tahu ya, laki-laki itu kalau udah cinta mereka udah nggak lihat fisik, mereka cinta apa adanya. Betul para pria? Sama. Wanita juga sama. Mereka kalau cinta, mereka nggak lihat fisik, mereka terima apa adanya. Betul para wanita? Yes. Mereka cinta apa adanya, yang penting kaya. Mereka lihat hati, harta dan properti. Yang mereka cari dari laki-laki adalah wibawa. Bawa mobil. Jangan ketawa, bertobat. Apalagi yang depan sini, pelepasan sini nih. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Kalau saudara diberkati ada iri dan akhirnya apa? Orang-orang macam ini akan berusaha merancangkan rancangan jahat. Itu kenapa dikatakan saudara ayat 10 sekali lagi. Dikatakan apa di sana? Boleh munculkan lagi? Dikatakan apa? Lagi? Ya, apa? Ya. Haleluya. Jangan berharap pada manusia. Orang fasik melihatnya lalu apa? Sakit hati. Kemudian apa? Mereka menggertakkan gigi. Ini artinya apa? Mereka frustasi, gemes sendiri, punya rancangan jahat lah, fitnah lah, segala macam saudara. Tetapi endingnya dikatakan lalu hancur. Dalam terjemahan yang lain, melt away, meleleh seperti lilin. Saya suka satu kalimat ibu gembala sidang tadi dalam obrolan telepon bilang sama saya begini. Orang jahat, mau mereka ngapain aja, jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah udah biarin aja. Karena yang terpenting adalah hati kita tetap kita jaga. Jangan sampai karena kita lihat orang lain jahat, hati kita jadi gelisah, sampai akhirnya damai sejahtera kita jadi hilang. Udah biarin aja. Kita mau difitnah kek, kita mau diomongin kek, ya udahlah biarin aja lah. Biarkanlah mereka berkreasi. Karena kita mau berusaha untuk bela diri, kita mau berusaha untuk konfirmasi. Orang yang membenci kita nggak butuh konfirmasi kita. Malah mereka akan cari orang lain yang bisa dihasut untuk supaya membenci kita. Jadi saudara mau bela diri bagaimanapun, kadang-kadang sia-sia. Yang Tuhan mau kadang-kadang apa? Udah diam aja. Yang penting jaga hati. Tadi Tuhan ingatkan saya tentang Yusuf. Yusuf gak bela diri. Udah difitnah mau menodai Tante Poti gak bela diri. Iya kan? Yusuf gak bilang, apa Tante? Aku mau gangguin Tante, sorry ya. Aku gak suka yang keriput-keriput Tante. Enggak. Daniel ketika mau dilemparkan ke dalam gua singa, Daniel gak bilang, jangan lemparin aku, yang lain aja. Enggak. Udah hidup benar aja. Saya suka kalimat Billy Graham bilang begini. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Ia menjanjikan pendaratan yang aman dan pembelaan yang sempurna di akhir jalan. Awet Tozer juga bilang begini saudara. Seorang Kristen yang benar tidak perlu membela dirinya sendiri. Jika ia berjalan dalam kebenaran, Tuhan akan menjadi pembelanya. Dan pembelaan Tuhan jauh lebih hebat daripada perkataan manusia. Gak usah cari pembelaan manusia. Diam, tenanglah. Saudara mungkin disalahpahami, saudara mungkin difitnah. Apalagi kalau mohon maaf ya, orang jahat itu kan kadang-kadang pintar bersandiwara ya. Saya dengar cerita di luar sana, saya difitnah, orang yang fitnah saya sambil nangis-nangis lagi. Soalnya salah satu yang dengar telepon saya, dia bilang, dia nangis-nangis, meyakinkan banget. Tapi ya sudahlah,
Secara manusia jujur, ya namanya darah Manado. Oh, orang Ambon, Batak, Manado, Papua kan darah Petrus tuh. Sunai terus ya. Gak usah lah, udah. Cuekin aja lah, biarin aja lah. Biar Tuhan yang bela. Karena kalau Tuhan yang berperang bagi kita, sama seperti kisah Yosafat, kita cuma duduk diam melihat kemenangan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.